Tuhan. Dia manusia dituhankan. Tapi disembah. Ya dituhankan. Kaisar itu disembah Tuhan. Seperti dewa. Dituhankan. Nah, dia dituhankan. Tengok. Apa nih, bedanya dengan Tuhannya Daman? Nih, gua sujudin. Ini gua katakan Tuhan. Ya dituhankan. Iya. Apa beda dengan definisi Tuhanmu? Tuhan tahu nggak? Tuhan. Definisi Tuhan, apapun yang kemudian manusia mau sembah itu Tuhan bagi dirinya. Udah. Betul. Kenapa kamu menuhankan Tuhanmu? Coba. Karena apa bedanya kamu dengan aku akal rakyat dan yang kemudian akal itu menuhankan tidak kaisarnya? pernah berantam dengan apa yang terjadi gitu. Karena konsep seperti itu, Daman. Konsep kaisar yang disembah itu memang seperti konsep-konsep agama manapun, Tuhan ditempatkan di paling tinggi dan disembah. Udah clear. Agama manapun seperti itu. Masalahnya itu manusia. Berbeda dengan Kristen. Manusia itu dituhankan. Ya. Tapi kan sama. Tunggu, masalahnya tapi di Kristen. Kenapa Kristen? Kenapa? Aku suka kali kalau udah bahas. Kalau di Kristen, Tuhan Yesus itu tidak meminta hormat yang seperti itu, Daman. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Tapi aku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, kemudian hari ini kita akan menyaksikan perdebatan saya melawan debater selama Kristen ataupun debater senior yang sering dipanggil dengan Hanzo. Dan ini bukan debaters biasa, di mana dia banyak mempelajari ilmu Islam dan bahkan bisa kita bilang dia udah dekat dengan Islam. Setelah bertahun-tahun lamanya berdebat bersama saya dan debaters lama, misalnya Zuma, Uniriva, Julius, dan lain sebagainya. Namun dia banyak hal yang belum terjawabkan daripadanya tentang keilmuan Islam. Hingga kemudian mungkin ini adalah satu momen yang tepat ketika dia menghampiri room saya dan bertemu saya. Banyak hal yang kemudian daripada hadis dan Al-Quran dia pertanyakan. Termasuk yang dia pertanyakan, kalau Islam membantah konsep penebusan dosa ataupun menanggung dosa, lalu kenapa di dalam hadis ada yang namanya konsep dosa-dosanya orang Islam nanti akan ditimpakan ataupun dipertanggungkan kepada Yahudi dan Nasrani? Katanya nggak ada konsep penanggungan dosa. Nah, teman-teman, bikin penasaran kan? Daripada kita penasaran, mari kita saksikan video lanjutan perdebatan saya. Kita mulai videonya. Lanjutkan. Aku menyebut kamu sahabat. Agama mana yang Tuhannya mau bersahabat dengan umatnya? Kita nggak ada batasan. Berbeda pola pikir kita, Daman. Kalau di Daman kan sujud-sujud, oh Tuhan, Kau yang maha besar, dan sebagainya. Ya udah langsung ke inti, Bang. WA Yesus tuh. Aku juga mau ikut bersahabat, mau ngechat dia nanti malam. WA-nya ada nggak? Jangan. Ada nggak? Gini, Daman. Lah katanya sahabat, nomor WA nggak ada, gimana nih teman-teman? Nomor WA-nya nggak ada, itu nggak nyambung. sahabat. Berarti kau nggak nyambung. Ya berarti jadi gini, Daman. Sahabat, itu hanya klaim mata. Aku juga bisa. Tadi sebenarnya kan aku bersahabat dengan Presiden Rusia. Ada WA-nya nggak ada, Man? Nggak ada. Enggak, ini Bang Hanso, dia ini iman tanpa perbuatan. Dia mati sebenarnya ini. Dia dipenuhi. Iya, dia sebenarnya agama dia ini sama dengan agama Amar 3000 dunia. 3000 agama di dunia itu sama konsepnya. Katanya ini Tuhan. Sahabat. Kau sembahlah dia. Nah, beda dengan Kristen. Kristen itu mengedepankan hubungan, ya, relasi, kasih, cinta Tuhan dengan manusia. Oke, Bang. Nanti malam Sherlock alamat Yesus kita silaturahmi, setuju? Ini di dalam Bible kita menyembah Tuhan itu. Dengar dulu. Lu itu pengajaran. Loh, harus dong, itu dasar iman kita. Mana yang kita namanya menyembah di dalam roh. Mana tadi yang namanya di dalam, sahabat mana? Dulu. Kita menyembah Tuhan kita itu di dalam roh. Di dalam roh dan kebenaran. Paham nggak, Daman? Bukan minta WA-nya gini. Kita ada caranya. Caranya nggak seperti manusia harus sujud-sujud, bakar menyan dan sebagainya, nggak gitu. Itu mengkultuskan. Tapi kalau kita berdoa, masuk kamar, kunci pintu, hubungan pribadi intim Tuhan dengan kita, itu mungkin Daman nggak akan paham. Iya, gitu. jadi selama ini orang jadi Islam Tuhan kita tidak gila penyembahan. Ya udah, Islam selama ini dengan Tuhannya ngapain?
Iya, cara beribadahmu kan kau sujud-sujud, ya kan? Ya udah. Kau sholat, ya kan? Kau melakukan. Tapi kau kan, nah ini ku ajarin kenapa disuruh sujud-sujud nih. Ku ajarin kenapa disuruh sholat-sholat nih. Karena gini, kita nggak akan tahu kebenaran kalau nggak dinampakkan keburukan. Apanya keburukan umat-umat terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad? Allah mantapkan sekarang gini, andaikan sholat itu tidak ada, anggap sholat itu tidak ada. Dalam menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam akan berbeda. Ada yang satu bikin pohon, sembah, dikatakan itu Allah. Apakah itu memuji? Memuji. Apakah itu menyembah? Menyembah. Terus ada orang nanti bikin batu bentuk tulisan dan semuanya, ini adalah Allah, disembah. Ada dibentuk nanti dari bunga, dijadikan itu Allah, disembah. Tapi Allah mantapkan dengan satu sesembahan. Gini cara kalian menyembahku, agar kalian tidak sembarangan dalam menyembahku. Apa? Yaitu dengan adanya sholat. Makanya umat-umat makanya umat-umat yang terdahulu ada yang bikin pohon, ada yang bikin batu, ada yang manusia juga dituhankan, ada ini dituhankan, itu dituhankan. Makanya Allah mantapkan, oh gini aja kalian cara nyembahku, nih sholat, ini caranya. Hingga kemudian umat Islam tidak ada yang berbeda dalam penyembahan, tidak ada yang berbeda dalam penafsiran. Aman. Makanya Daman, kaisar di Cina itu mengambil peran seperti Allah. Dia disembah. Ya udah, dia manusia, seluruh tidak rakyatnya menyembah dia. Disembah. Kalau ini Tuhan memang patut disembah. Kenapa kemudian kita sujud? Karena memang patut disembah. Ya itu semua konsep agama seperti kamu Daman. Ya udah. Tapi orang Kristen nggak menyembah dengan cara begitu. Orang Kristen gimana? Menyembah di dalam roh. Menyembah dalam roh itu gimana? Nah, nggak ngerti kan? Ya udah. Ngerti kamu Daman. Aku yang nggak gini. Apa beda menyembah dalam roh dengan menyembah dalam roh? Beda di mana? Menyembah di kekristenan itu bukan tata cara fisik kita. Ya udah, harus begini, jelasin, Bang. Harus begitu. Dalam roh kita tuh harus gimana gitu? Ya itu hal yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Menyembah dalam roh, tau kok man. Menyembah dalam roh begini man. Ya udah gini aja. Roh itu yang mana deh? Ya roh itu yang mana? Biar aku juga bisa nanti nyembah Yesus dalam roh. Roh itu gimana? Coba. Biar aku tahu dulu roh itu gimana. Karena kalian kebanyakan halu sebenarnya. Tapi oke lah. Aduh halu. Roh itu gimana? Roh itu gimana? Ya udahlah. Roh itu gimana sehingga aku bisa menyembah dalam roh? Menyembah dalam masjid, masuk dalam masjid. Menyembah dalam ruang, masuk dalam ruang. Menyembah dalam roh gimana? Gimana itu? Roh tuh gimana? Kebanyakan gini Daman. Sebenarnya. Itu kita orang Kristen itu tidak akan bisa menyebut Yesus itu Tuhan Daman kalau nggak ada Roh Kudus di dalam kita. Oke. Aku punya Roh Kudus. Aku punya Roh Kudus. Coba salah kan? Nggak ada. Ya kok nggak bisa? ada Daman. Apa pembuktian Anda punya Roh Kudus dan saya tidak punya Roh Kudus? Silakan. Kamu nggak akan bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Gimana aku mau menyebut manusia itu sebagai Tuhan? Dan itu dia Daman. Masalahnya bentar, aku panggil Roh Kudus masuk. Yesus Tuhan bukan. Gak bisa. Itu kata Roh Kudus. Lah, Roh Kudus aku bilang Yesus bukan Tuhan, gimana? Roh Kudus aku bilang Yesus bukan Tuhan, gimana? Dengan roh manusia berbeda. Standarisasi orang bisa dikatakan punya Roh Kudus itu apa? Dia beriman yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat fakta kejadian. Gini, Daman. Bro Hanzo, lihat bukan keadaan. Lihat kejadian. Wones bertengkar dengan Tritunggal. Pendeta Wones bilang dia punya Roh Kudus. Hanya masalah Pendeta Tritunggal juga punya Roh Kudus. Masalahnya kedua-dua mengklaim dirinya punya Roh Kudus, tidak punya standarisasi terhadap punya Roh Kudus, kecuali orang yang punya Roh Kudus matanya tiba-tiba merah, ataupun yang punya Roh Kudus tiba-tiba jidatnya jadi biru misalnya. Itu oke. Ini enggak ada. Lu sama gua sama-sama manusia. Lu ngeklaim lu punya Roh Kudus, gua juga bisa. Saya juga punya Roh Kudus, kelar. Roh Kudus mau bilang itu karena tadi. Kamu nggak bisa mengatakan Yesus Tuhan. Roh Kudusku bilang yang mengaku Yesus Tuhan itu salah. Itu Roh Kudusku. Apa yang kamu membantah Roh Kudus aku sekarang? Gini, karena di dalam Bible dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, Daman. Jelas di sini. Jadi kita orang-orang pilihan. Mohon maaf nih, kita orang Kristen, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tanda dipilih ya. Tanda dipilih, kita memiliki Roh Kudus di mana kami punya ada aku ada Roh Kudus nih. Ini Roh Kudus lagi dalam aku disumpah nih, swear nih. Roh Kudus gak ada, Daman. Lah kamu kok ada? Buktiin kalau kamu ada. Apa pembuktian bahwa kamu punya ada? Pembuktiannya Roh Kudus itu akan mampu membuat mulut Daman mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Mampu nggak Daman mengatakan begitu? Roh Kudusku bilang. Oke.
Oh, Roh Kudusku bilang adalah orang yang mampu mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi dia Rasul utusan Tuhan. Nah, itu Roh Kudusku bilang. Coba bantah Roh Kudusku. Ya beda. Itu ada ayatnya, Daman. Lah, nggak asik ini. Adu-adu Roh Kudus. Masa Roh Kudus dia menang, Roh Kudusku kalah? Nggak bisa. Tunjukin dulu, Bang. Ini mataku menyala keluar cahaya. Aku buktinya punya Roh Kudus. Itu oke. Itu kalah aku. Itu kalah. Oke, Bang. Maaf, Bang. Enggak, kau nggak ngerti maksud Roh Kudus itu apa, Daman. Roh Kudus itu ialah roh kebenaran. Ya udah. Di mana roh ini Ya udah, hidup Roh bersama kita kebenaranku setiap hari, menyampaikan Daman. Yesus itu manusia dan dia utusan Tuhan. Wajar diberikan dia mujizat untuk pembuktian dia adalah Rasul utusan Tuhan. Kelar. Ya benar nggak Roh Kudus? Yang kayak aku bilang, benar. Thank you. Roh Kudusku bilang gitu, gimana? Ya tidak Iya, salah. terserah. Memang kamu wajib membantah itu, Daman. Ya kan? Karena posisi di dunia ini hanya ada dua. Pengikut Kristus dan anti Kristus, Daman. Ya udah. Sedangkan posisimu adalah anti Kristus, Daman. Ya udah, anti-Kristus Memang itu tugasmu gimana? seperti itu. Dia yang menolak baik Bapa maupun anak, itulah anti Kristus. Ya udah, Roh Kudus Kau udah bilang didoktrin. anti Kristus yang Sejak lahir mengatakan kau udah Yesus adalah didoktrin. Tuhan. Gimana Kau abang sudah membantah Roh didoktrin. Kudus aku? Daman, Gimana cara abang kau udah membantah Roh Kudus didoktrin aku itu. gimana? Daman, kau jadi pendengar yang baik lah. Ya udah, cara membantah Roh Kudusku itu gimana, Bro Hanzo? Kau nggak kenal apa itu Roh Kudus, Daman. Ya udah, gimana Roh Kudus? Benar. Ya udah, gimana Roh Roh Kudus? Kudus itu roh kebenaran, Daman. Ya udah, ini yang dia Orang sampaikan yang kebenaran. memiliki roh kebenaran, dia nggak akan kepo dengan iman orang lain, Daman. Ya, ini yang Dia akan disampaikan percaya. kebenaran. Daman, ya Roh Kudus gimana? Sampaikan kepada mereka, jangan menuhankan Yesus, karena Yesus berdoa di dalam Al-Quran menyampaikan kepada Tuhan, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sejahterakan namaku ya Allah, sejahterakan kematianku Udah ya lanjut, Allah, kawan-kawan. sejahterakan Udah hari panik, Daman. kebangkitanku. Bukankah dalam kitab kalian dalam Matius dikatakan apa? Bukankah kami telah bermujizat di atas namamu Yesus? Bukan kami telah menyembuhkan orang sakit dengan namamu Yesus? Iya. Tapi apa kata Yesus? Nyala engkau. Udah. Kelar. Ya, Roh Kudus. Benar nggak Roh Kudus? Benar katanya. Itu. Inilah roh kebenaran yang sampai kepada saya, memberitahukan pakai akal kalian. Jikalau kalian masih menolak Daman sebagai Tuhan, maka tolaklah Yesus sama seperti menolak Daman. Karena mata kalian Kau bagus tidak ada bisa hak. menyaksikan kelemahan Yaman. Itu aja. Kau siapa bisa atur-atur begitu? Ya udah, itu aja. Tinggal pakai akal ataupun tidak. Itu aja. Tuhan sang Maha Waras. pakai Tidak akal. mungkin dia menciptakan kewarasan tapi mengkhianati akal, itu nggak mungkin pada Tuhan, nggak mungkin. Kok nggak? Apain kita dia ciptain waras? Tapi ada satu Masa cara, kita Bang. sembah Nggak. tidak kelihatan. Makanya saya bilang, Ada makanya saya satu bilang, cara agama, untuk menuhankan agama, Yesus. pakai logika. Syaratnya satu. Maksudnya kau tidak akan percaya Ya. agama, tidak akan percaya Tuhan. Ujung-ujungnya kau ateis. Kok ateis? Kok ateis? Ya iyalah. Kalau bilang-bilang tidak tampak, Yesus tidak tampak. Bilang-bilang apa lagi? Iman yang Daman, iman yang sebenarnya itu ialah yakinilah iman sendiri tanpa mempersoalkan iman orang lain, seperti Kamu itu. persoalkan, Abang. Iya, dari tadi kami Mempersoalkannya menjelaskan. karena ada sesosok nabi kami yang meminta perlindungan kepada Allah di balik namanya, dalam kelahirannya, dalam kebangkitannya, dalam kematiannya. Apa yang dia minta? Turunin, sedaman tuh turunin. Diminta, ya Allah, lindungilah namaku di balik kelahiran yang kemudian kamu udah fitnah. Apa yang kalian fitnah? Telah lahirlah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Yesus nggak pernah ngomong, aku Tuhan Juru Selamat lahir di negeri Daud. Dia nggak pernah ngomong. Tapi diomongin oleh orang dia jadi Tuhan karena mau menuhankan dia. Kata Allah dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala. Berhala, apa fakta berhala, Bang Daman? Siapa man? Berhala tidak pernah Ya, mengaku Tuhan. benar. Yesus tidak pernah Oh, mengaku Daman. Tuhan. Berhala Daman. tidak pernah kemudian mengatakan dirinya Tuhan. Berhala nggak pernah bisa ngomong bahwa dirinya adalah Tuhan. Berhala kenapa kemudian dituhankan? Karena ada manusia yang katakan dia Tuhan. Kenapa Yesus kemudian dituhankan? Karena ada manusia yang ingin menuhankannya. Sama, cocok nggak firman Allah? Cocok. Maka itu Ya, kebenaran enggak. daripada Ini saya tanya kau, Al-Quran. saya tanya kau Daman. Saya tanya kau Daman. Saya tanya kau lah. Dasar kau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu berangkat dari Al-Quran kan? Yalah. Berangkat Ya, dari tidak Al-Quran bisa. dan berangkat daripada akal. Jadi dia masih zaman ini maksudnya Itu begini kau punya Pak. kitab Apa suci, namanya sedangkan dia Alkitab dia itu lihat bukan dari punya sisa. kita. Kau tidak bisa memaksa keyakinanmu untuk kami. Ya udah, jadi bedain dulu. Beda Daman dengan Yesus apa? Dah, bedain.
Bedanya Yesus begini. Tuhan, kau manusia biasa. Man, Yesus Tuhan dan manusia biasa. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa aku enggak, kau dikatakan dengar manusia biasa? omongan aku. Enggak mau aku dengar kau. Dari tadi kau suruh turun aku. Enggak mau aku dengar. Sekali, Daman, ini udah dijelaskan berkali-kali loh. Apa? Kenapa Yesus dianggap Tuhan, apa segala macam. Dari tadi kita bahas yang sama terus. Ya Tapi udah kan makanya kau aku tidak- tanya karena otak kamu tadi bisa bedain mana matahari, mana bulan, mana gedung, mana tanah, mana air. Tapi antara manusia dengan Tuhan kamu nggak bisa bedain. Makanya aku tanya, kenapa Daman beda sama Yesus? Kenapa? Aku nggak mau dong. Aku mau sama seperti Yesus. Mau aku dong. Masa antara matahari sama bulan bisa dibedain? Manusia dengan biawak bisa dibedain. Manusia dengan lembu bisa dibedain. Perbedaannya Manusia ada, dengan Pak. tanah bisa dibedain. Manusia dengan Tuhan nggak bisa dibedain. Kan lucu. Omongan aku, Man. Masa aku nggak omongan aku nggak kau dengar-dengar dari Ngopi tadi? lah dulu kita, ngopi dulu. Udah, gimana? Mahal, tidak bisa lah. Sekalipun kami jelaskan, kau tetap akan bantah. Kalau tidak Turunin, sesuai sudah Man, turunin tuh. di ajaran, kan? Otak kalian kenapa kayak gini? Kasihan diberikan kewarasan, tapi kalian nggak waras. Kenapa sih? Tinggal waras doang loh. Kau yang tidak waras. Ya mau kayak mana kalau Anda dilahirkan Hindu, hari ini Anda nggak Kristen, itu aja yang menjadi masalah. Yang waras itu yang gini mana Daman? Yang ke Mekah gitu, ya. Iya, Muterin warasnya harus nyembah Ka'bah 7 Rasulullah. kali. Emang kami nyembah Gitu, Ka'bah itu kan? itu waras Daman. Ya, kami kan nggak nyembah Ka'bah. Iya, maksudnya Ya, apapun deritamu Daman, tetap itu penyembahan Daman. Ya, kami kan nggak nyembah Ka'bah. Karena, itu tahu nggak kenapa Hanzo bisa ngomong kayak gitu? Hanzo bisa ngomong kayak gitu karena Kenapa? terdoktrin. Pertama, ketika dia lihat Hindu nyembah ke patungnya, oh berarti itu nyembah. Ah. Ketika dia lihat Buddha nyembah ke patungnya, iya. oh berarti itu nyembah. Standar ganda dia, Ketika dia teman-teman. melihat apa itu orang sujud terhadap patung Yesusnya, berarti menyembah. Patung Buddha. Islam. Ah. Sekarang gini aku tanya kepada Hanzo. Hanzo, aku lagi sholat nih, aku sujud, depan aku ada lemari, apa yang aku sembah? Ya, kau ke arah Ka'bah itu, ke arah batu kota Ya itu udah, Daman. ambil Ka'bah, Arahnya situ. pindahin ke Monas, kami hadap kemana? Ya ke Ka'bah. Ya ke sana lah Masjidil Haram. Ngapain hadap Ke ke Ka'bah. Monas? Dengar dulu. Ka'bah itu Dulu. koordinat. Siapa Dulu. yang bilang? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tidak pernah Nabi mengatakan Fawalli apakah wajhaka tidak, syatral Daman? Ka'bah. Enggak pernah Nabi Goncangan, ngomongin Ka'bah. Daman. Tapi Nabi Apakah ngomongin Ka'bah dulu di sana? Fawalli wajhaka Daman. syatral Masjidil Haram. Itu sub koordinat. Itu titik koordinat kalian Daman. dalam hadapan. Satu arah, satu suara dalam menyembah. Dulu titik itu di situ nggak? Jujur. Ambil misalnya Anda Jujur bilang, dulu, jujur Anda dulu. mau bilang sembah batu. Itu dulu di situ nggak? Ambil Ka'bah, pindahin ke Monas. Kami sujud tetap ke Arab, enggak Iya ke sujud Monas. ke Monas. Enggak. Pas Kok kita ke Anda Ka'bah. paling Islam Karena daripada dulu. orang Islam? Aduh. Kenapa Anda paling Islam Aku daripada tanya. orang Islam? Saya tanya, dulu Ah. Ka'bah di situ nggak? Coba kau jawab. Apanya? Kau disuruh ke Baka kan? Dulu titik koordinatmu bukan di sana. Betul nggak? Itu di Baitul Dipindahkan ke Maqdis. sana. Nah, itu ada alasan. Alasannya ke Baitul Maqdis. Standar ganda. Karena apa? Kena kan? Islam itu tidak datang secara radikal dan main klaim. Saat itu kafir Quraisy masih menguasai Ka'bah dengan berhalanya. Maka saat itu ditanyakan, kemana kami harus menghadap ya Rasulullah? Hadaplah kepada Baitul Maqdis. Karena apa? Baitul Maqdis sudah merdeka saat itu. Akan tetapi ketika Fathu Mekah, Ka'bah sudah berhasil menjadi miliknya orang Islam, baru kemudian fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kena dia. Untuk menunjukkan Intinya itu. ada tidak saat Daman. itu. Intinya koordinat Ada tidak pernah saat berubah itu, kan? kau yakin? Ya udah. Koordinat pernah berubah. Untuk menunjukkan bukan itu tujuan utama, koordinat saja. Jadi Standar masalah. ganda kan? Standar ganda dia. Cuma dia nih. Bukan Iya, Tuhan tadi- yang tadi dia bilang klaim Ka'bah. kan? Seharusnya Koordinat aku- kita nggak pernah berubah. Orang kau dulu sembah di Yesus zaman saja lah. Enggak, di yang jadi zaman masalah Muhammad. koordinat bukan Tuhan, mau diubah. Misalnya Iya. ini tiba-tiba Maaf, Nabi Muhammad maaf, turun ya. lagi nih ya. Misalnya ada Nabi lagi turun. Daman hadaplah ke Jakarta Timur. Ya tinggal hadap Jakarta Timur Tuhan, bukan. Gini bedain ya. Kayak mau ngikutin kayak Juma ya. Yang mana ya? Pakai masker lah kau. Ah. Enggak tahu kamu arah indikasi, tahu nggak indikasi itu gimana? Kamu kayaknya nggak ngerti apa arti indikasi deh. Artinya indikasi gini. Yang namanya menyembah ketika dibela.
Misalnya gini, apakah kalian menyembah manusia? Iya, karena Yesus adalah Tuhan, karena Yesus bukan datang dari bumi, Yesus bukan dari sperma, itu menuhankan. Tapi kami cekang urat leher, kami tidak menyembah batu. Batu bukan Tuhan. Udah, menunjukkan ini tidak menyembah. Dengan dosa kamu tidak menyembah batu, biarin, karena memang tidak menyembah. Andaikan Allah Ta'ala tuh menurunkan ayat untuk menyembah batu, saya nggak mau Islam. Andaikan Nabi Muhammad menurunkan ayat untuk menyembah batu, saya nggak mau Islam. Karena Tuhan yang Maha Waras tidak mungkin menciptakan kewarasan saya, kemudian dia mengkhianati kewarasan saya. Udah. Kalau seandainya kami menuhankan batu, apa yang kami katakan? Iya, batu kan hebat, batu kan luar biasa, batu kan ini, batu kan gitu, batu kan sebelah. Gak pernah kami ngomong gitu, coy. Tenang, Daman. tenang. Jadi kalau kau bilang kita gak waras kan tadi kan? Ya. Kalau kita waras, berarti kita harus mengikuti seperti yang kamu ikuti kan? Ya. Betul. Nah, masalahnya Daman, kami nggak terbiasa. Pertama, kalau kita mau ke toilet, kaki kiri kita melangkah, keluar kita kaki kanan. Ke toilet kaki kanan. Lalu di dalam toilet kita sebagai laki-laki disuruh kencing jongkok. Kita nggak biasa itu, Daman. Ya udah, gua kencing sendiri. Yang bilang apa? Iya, kau berarti. Kesunahan tahu nggak apa? Kesunahan itu karena itibak ikut. Lu nggak mau ikut, ya udah, lu nggak dosa. Agamamu. Kan sok tahu nih anjir. Itu Daman. Dikira dia dengan kita melangkah kaki kanan masuk WC dosa. Enggak dosa, coy. Siapa yang bilang dosa? Kalau kami kencing sambil berdiri, apakah dosa? Enggak dosa. Siapa yang bilang dosa? Iya, itu kan aturan. Aturan dibuat untuk dipatuhi atau dilanggar? Ya udah, untuk dipatuhi, maksudnya jawab itu dulu. sunnah. Ya sudah, kenapa kau gak patuh? Bukan wajib, bedain sunnah sama wajib. Sunnah terjadi karena ittiba. Ittiba apa? Ikut Nabi. Tapi seandainya karena nggak sembah batu kok dicium batunya. Ya udah, kalau dicium ya udah nih ya. Aku nyembah nih nggak? Kan enggak. Pikir kayak kenapa? Sembah nggak? Enggak. Ya udah, cium batu di jalan aja, kenapa harus ke Mekah? Jangan gitu, kawan. Itu batu surga loh, teman. Kalau seandainya kamu beda dengan batu yang di kita. Kalau seandainya kamu berpikir, kalau umat Islam udah umat Islam yang di bawah tulis batu bukan Tuhan, tulis semua biar mereka sadar kalau memang kita seharusnya kami marah misalnya ya. Seharusnya kami bakal marah kalau dibilang umat Islam bilang batu adalah Tuhan. Batu bukan Tuhan. Saya marah. Batu Tuhan, oi. Seharusnya gitu, saya bela gitu. Ini ketika ditulis batu bukan Tuhan. Ketika ditulis batu bukan Tuhan, memang betul. Batu bukan Tuhan, memang benar. Batu bukan Tuhan, setuju batu bukan Tuhan. Kami setuju. Tapi kalau kalian Yesus bukan Tuhan. Nah, di situ kalian ngambek nih. Yesus bukan Tuhan. Oh enggak, dia Tuhan, dia gini, datang dari ini, dari gitu, dia gini. Kalian bela. Yang namanya pembelaan itu Tuhan. Kami tidak pernah membela batu. Berani nggak Bang Daman? Mana ada aku mau bela-bela. Kalau kau bilang emang Yesus bukan Tuhan, ya aku biasa aja aku. Udah. Itu urusanmu dengan Tuhan. Ya, suka. Jangan kau pikir kau bilang Yesus bukan Tuhan, aku jadi merepet. Enggak, biasa aja kok, man. Tapi emang nyatanya bukan Tuhan kan? Ya kan? Yang nyata bukan Tuhan itu kau. Iya, aku bukan Tuhan. Yesus, ya juga bukan Tuhan. Karena Bang Daman bukan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, terserahmu. Tapi kami tetap meyakini dia Tuhan. Ya udah, itu kebebalan hati kau. Ya udah, bodo amat. Mulu nyembah toke, nggak apa-apa. Bukan bebal, Daman. Karena konsep Daman, konsep keselamatan, ya kan, konsep surga, konsep itu beragama berbeda. Dia fanatis. Kata-kata keselamatan nggak akan muncul sebelum ada kata-kata bahaya ataupun dia akan risiko. terima ketika kita mau. Keselamatan emang Tuhan di dalam kekristenan sekejam apa ataupun semenakutkan apa, silakan. Jadi kalau kusimak di sini, kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, itu orang-orang yang dengar itu panas itu. Kok Yesus Tuhan kan manusia? Panas. Panasan. Coba diulang Daman pertanyaan tadi barusan. Apa aku tanya tadi? Apa ya aku tanya sama kalian? Daman. Tadi apa dia barusan? Aku pakai otak, kalian nggak pakai otak. Itu aja yang bikin aku seteris. Daman. Aku pakai otak, dia nggak pakai. Saya lebih sensitif pertanyaannya. Aku pakai otak lu, Daman. Pendapatnya mu bagaimana? Apakah ajarannya seperti itu? Ya.
Bagaimana nih menurut ini Bang Mat? Lanjut Bang Mat. Sensitif ini loh. Orang lagi beribadah dibubarin. Coba jelasin ayat ini lo tolong. Enggak usah, kau jawab dulu pertanyaanku. Apalagi? Orang lagi beribadah dibubarin. Ya udah, sama seperti pertanyaanku tadi, kalau pendeta memperkosa biarawati, yang salah pendeta apa Kristen? Coba jelasin. Enggak, ini kasus-kasus yang lumrah terjadi di Indonesia lah. Enggak Ya usah udah, sama seperti yang saya katakan tadi. Seandainya ada pendeta, Memangnya ada orang saya ibadah di andaikan Bulgaria? pendeta mencuri, yang salah Kristen apa pendeta? Enggak, masalahnya kalian nggak pernah bersuara loh. Coba jawab dulu, yang salah Kristen apa pendeta? Yang salah ya pendeta. Ya udah, itu aja bisa jawab. Jadi saat Daman, kamu itu mengklaim ada satu, dalilnya. ada yang buruk. Daman, jangan kau mengucapkan Kalian tidak salam pernah kepada buktikan, orang kalian yang tidak pernah beriman. bersuara bahwa ini salah. Jangan mengucap salam kepada orang yang tidak beriman. Kau yakin Perangilah kita mereka dan ada? Ya, persempitlah jalan Kau yakin bagi di mereka. kitab kalian nggak ada? Mending gak usah tanya deh, ku buka nanti terkejut. Gak apa-apa, buka aja, kita fair. Emang ngajak bunuh diri, anjuk Ada di kitab saya bunyinya begini. Janganlah kau duduk dengan orang yang tidak beriman. Jangan mengucap salam. Nah, itu Atau ada. jangan duduk bersama orang. Ya itu ada. Dengar dulu, Jadi ini dalam ngapain hal kau tanyain? Tanya yang nggak ada. Iya, maksudnya gini Daman. Kita nggak diajar untuk membenci orang. Perangilah orang-orang kafir, nggak ada. Perangilah domba-domba sesat, gitu nggak ada, Bang. Tapi Bani Ya. Amalek dibunuh sampai ke anak bayi gitu. Amalek konteksnya berbeda, Daman. Ya, kalau Konteksnya Amalek Amalek aja itu berbeda. memang Kalau Amalek aja beda. Loh. Kalau Islam aja lain. Ya beda. Kalau Amalek bunuh sampai ke anak bayi enggak beda. Kalau Amalek bunuh anak bayi oke. Daman. Kalau Amalek bunuh sampai Amalek ke itu tamat. binatang-binatangnya, Daman. sampai kepada sapi-sapinya enggak apa-apa. Anak bayi lagi disusui Loh, Daman. enggak apa-apa. Ibu-ibunya dibunuh Dengar enggak dong. apa-apa. Kalau itu aja enggak apa-apa. Dengar dong. Kalau Islam aja masalah. Amalek itu sudah clear, Daman. Clear aja Ajaran kalau untuk dia. itu, Kasih. itu udah tamat, Daman. Udah tamat. Tapi kalau yang dalil tadi kan berlaku sampai kapanpun. Berlaku Beda sampai nggak? kapanpun. Buktinya Sekarang orang Amalek masih ada nggak? Iya, Nggak ada orang Amalek. Iya, buktinya orang kafir dibunuh orang Islam mana? Mana yang cerita di Indonesia ini udah terbunuh? Apanya? Kalau itu perintah, kalian udah nggak hidup lagi. Buktinya kalian masih hidup aja. Ya karena dasar negara kita Pancasila. Diam lah. Dasar negara Pancasila. Karena bunyi ayat itu bukan itu penerangannya. Ku jelasin. Ada untuk orang-orang kayak gini ku jelasin lagi ada. Udahlah, ku anggaplah. Ya, udahlah, ku jelasin lah buat Sabar ya, Daman ya. Udah, aku jelasin buat penonton aja lah ya. Nah, kalau Iya. aku jelasin. Bubar lah kalau gitu lah. Udah, kebuka lah. Anjir, jelasin ke Hanzu pura. Udahlah. Tapi Daman ini keren, dok. Aku akui Daman ini salah satu debater yang tidak ada. Dia ngikutin Ini gaya ya. Juma. Enggak Bang, beda. Dia baik orangnya. Aku ngerti nih, Daman ini baik orangnya. Tapi Cuman cewek. Kalian dikasih otak nggak mau pikir. Kesel aku ada manusia ada otak nggak kasih pikir. sekeras-kerasnya Daman, aku nggak mencium dalam tanda kutip ya. Nafsu membunuh itu nggak ada dalam tanda kutip ya. Ya karena Nah, bukan itu yang penjelasannya, anakku. Nih, kau lihat di sini. Ya, keren ini Daman. ya, nih koti lu buka Maksudnya seluruh. kebenciannya itu nggak ada. Iya, diam. Gua mau jelasin, lu mau jelasin. Nah, koti Ya, silakan. Nah, kata-kata koti lu nih harus ajarin bahasa Arab lagi nih orang. Nah, kata-kata koti lu nih, kamu boleh buka semua ayat yang mengatakan perangilah, semuanya di situ ada ini kan tuh. Boleh buka. Nih, ada alif. Ya, kotilu itu apa artinya? Nah, ini ada alif. Jadi gini, Hanzo, nih lihat nih. Gua ajarin bahasa Arab gua biar pintar sedikit. Mana pen aku nih? Tunggu, tadi aku siap gambarin ini. Sabar. Ntar, gua hapus dulu. Jadi Hanzo, dulu kayaknya Bang Hanzo. Gimana? Nah, tunggu. SMP dulu tamat nggak sekolah?
Tamat dah. Saya nggak tamat di SMP. Bang Hanso tahu? Tamat lah, Ya. saya sudah Ya, Bang Hanso tahu imbuhan dong. Masa nggak tahu imbuhan? Pasti dong. tahu ya. Nah, jadi kan ada kata dasar ya. Kata dasar misalnya bunuh. Ini kata dasar. Dimasuki dibunuh beda dong. Dimasuki Beda. beda. Dimasuki beda. Pembunuh dibunuh membunuh beda artinya. Emang bahasa Arab Betul. boleh nggak punya imbuhan kira-kira? Boleh. Nah, itulah asal katanya qatala. Ini asal katanya. Dia asal daripada kata bahasa Arab itu tiga huruf asal daripada kata bahasa Arab, ka, ta, dan la. Ini adalah sama seperti kata baku dalam Islam. Artinya apa? Bunuh. Udah. Dia ada yang namanya peimbuhan, misalnya aktala yaktulu iqtalan. Udah, ataupun takatalat takatala ya takatalu takatulan, ataupun ditambahkan menjadi qatala yuqatilu muqatalatan waqitalan waqitalan. Ataupun ditambahkan lagi menjadi istaktala yastaktilu istiktalan. Itu namanya apa? Imbuhan, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau dimasukin alif, alif apa ini Bang Daman? Namanya alif musyarakah baina isnen. Jika terjadi di antara dua. Artinya apa dalam bahasa kita? Saling. Maka ayat tersebut menjadi pembatasan jika terjadi saling perang. Mana saja yang kemudian yang harus kamu perangi. Makanya orang Islam nggak ada yang perangi kalian. Karena di dalam hadis Nabi sendiri dikatakan apa? Kafir itu terbagi dua, wahai orang Islam. Ada dhimmi, ada harbi. Harbi adalah kafir yang berpotensi menyerang, maka perang. Kafir zimmi, lindungilah mereka, kata Rasulullah, karena mereka tidak berpotensi menyerang. Ini maksud kau? Sekarang gini-gini maksud kau aku bukakan. kafir? Udah, iya Terus kau kafir? Iya, kau nggak kafir. apa-apa, aku kafir. Iya, tapi kau Terima, aku kafir. zimmi, kafir yang harus kulindungi. Oh, Jimmy. Iya, ada Jadi zimmi. Jimmy, aku tadi kau nggak bilang kafir, saya Udah, jadi Jimmy. udah, kau Tony dah. Dengar lu. Dah. Oke. Itu al-qatil, namanya alif musyarakah baina isnen. Alif musyarakah baina isnen karena apa? Tadullu apa? Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Jika lebih daripada 3 huruf, maka itu menjadi imbuhan kalau dalam bahasa Arab. Misalnya qatilu, ada alif diambil daripada kata qatala. Artinya apa? Saling. Kita tinjau fakta aja, fakta sejarah sekarang. Misalnya dalam perang Badar. Perang Badar ada 300 orang. Kafirnya ada berapa? 1000 orang. Nah, kau ngeri-ngeri. Nah, Mas. dengar, diam. Kira-kira 300 ini berperang apa Perang bertahan? dulu ceritanya, damai kek, apa kek. Nah, dengar. Ngopi gitu loh. Di bawah ada moderatorku, tiba-tiba hilang nanti kamu. Nah, dengar lu. 300 ya kepada 1000 orang. Kira-kira ini bertahan apa menyerang? Coba pikirin. Misalnya orang Medan ya mau nyerbu orang Maluku. Orang Medan cuma punya 20 orang, orang Maluku ada 400 orang. Kalau nyerang Aku orang Medan nggak mau, aku aku perang-perang. kalau 20 orang Damai nyerang semua. 400 orang itu namanya bodoh pemikirannya. Agar tapi apa? Jika 400 serang 20 berarti bertahan seadanya. Maka dalam perang Badar itu sifatnya bertahan seadanya. Namun hebatnya Allah menangkan perang Badar. Maka konteks daripada ayat itu apa? Jika terjadi saling perang, maka kamu boleh ikut perang mereka. Boleh kamu membunuh dalam konteks si perang. Itu kelar kok. 300 apa tuh 300? 300 Itu apa tuh, 300? harga baju. Apalagi Anjo? Masa aku harus jelasin ke kau? Terus nanti bebal nih. Iya deh. Enggak ya deh pasti. Tapi kan yang perang man, bikin man. Man, betul. kok share dulu situ yang damai gitu loh. Jangan perang-perang apa sih Enggak. perang-perang. Damam, berarti menurutmu selain agamamu itu termasuk kafir apa? Kafir zimmi. Kan ada 2. Kafir zimmi. Apa tadi yang Jimmy itu? Artinya apa tadi? Kafir yang tidak berpotensi menyerang maka wajib dilindungi dalam Islam. Udah. Kok bingung aku tuh kafir. Aku kan kafir. Tunggu mana tadi ini ya? Nih ya. Kalau gitu kan enak. Nah, jelasin ini sekarang. Giliran aku Anjo, jelasin. Nih, jelasin. Sampai aku paham. Tuh, jelasin.
Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nggak masalah. Pertanyaannya apa, Daman? Pertanyaan aku, memang Yesus diutus Bapa? Ya udah, pertanyaan aku, Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Yohanes 1 ayat 14 bilang apa? Tapi ini kesaksian. Bang Mat, bicara Bang Mat, tolong Mat, Bang Mat. Diam. Yohanes 1 ayat 1 ngomong, pada mulanya Firman bersama dengan Bapa. Nah, itu 1, Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan Firman telah menjadi manusia. Akan tetapi itu kan pemberitahuan daripada Yohanes sendiri, bukan kesaksian Yesus. Yesus ngomong, tetapi aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana tinggi kesaksian Yesus dengan Yohanes? Sama. Kok sama? Sama, memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah utusan Bapa, dan Bapa menegaskan bahwa tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dari penjabaran Hanzo, apa namanya itu, pulpen lebih tinggi, misalnya gini, tiang listrik lebih tinggi daripada pulpen, berarti sama ya? Sama. Analoginya nggak cocok, Bang. Lah tadi ini jelas-jelas. Tetapi aku punya satu kesaksian yang lebih penting. Saya gini, apa namanya itu, tiang listrik lebih tinggi daripada pulpen, berarti sama ya? Sama. Intinya keselamatan, Daman. Jadi Yesus datang itu untuk orang yang percaya. Udah keselamatan. Kan Daman nggak percaya. Ya udah ada keselamatan. Kalau udah keselamatan udah ditebus. Kalau Daman udah keselamatan udah ditebus ya. Kalau Daman kan gini, Daman, aku pernah baca meninggalkan 1 kali sholat subuh itu diganjar 60.000 tahun di neraka, Daman. Nah, itu orang-orang yang meninggalkan itu gimana, Daman? Itu di satu sisi diganjar 60.000 tahun itu hanya untuk nakut-nakutin biar sholat. Nah, atau itu pintar, itu namanya istiqomah. Itu pintar, benar apa yang Hanzo bilang, nggak salah teman-teman. Nggak salah. Karena dijabarkan bahwa itu ada istiqomah, ada li'tiba. Nah, istiqomah itu kenapa Allah menyiratkan kata-kata neraka, menyiratkan kata-kata dosa, ganjaran dosa dan semuanya. Agar tapi apa? Tujuannya apa? Harus ditakutin seperti itu agar kemudian manusia itu bisa mengantisipasi perbuatannya. Benar. Dan akhirnya hebatnya Hanzo, dia tahu istiqomah. Serius, karena gini Hanzo, bedanya tuh gini ya. Bedanya kalau di Islam itu, mana dia ya? Mana suratnya ya? Aduh, mana dia? Ini bukan. Nah, bedanya di dalam Islam itu bukan konsep selamatan, konsep maghfirah namanya Hanzo. Tahu nggak perbedaan maghfirah dengan keselamatan? Keselamatan terjadi jika adanya bahaya. Keselamatan terjadi jika adanya resiko. Seandainya adanya kemarabahayaan, maka butuhnya keselamatan daripada marah bahaya. Tuhan kami tidak serem, itulah bedanya. Tapi kalau di dalam Islam mengenal dengan konsep maghfirah, adanya kesalahan hamba, adanya kesalahan perbuatan daripada hamba datang kepada Tuhan, konsepnya apa? Maghfirah, Tuhan ampunin. Itu karena begini bunyi ayatnya Bang Hanzo. Oke, kita bacain biar kau panas ya. Jadi nggak ada keselamatan di Islam. Ya ada di Islam itu maghfirah, di mana hamba sadar diri dia salah. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku salah. Oh yaudah, aku maafin. Yaudah, masuk surga aku. Kelar. Easy. Tapi kalau di dalam kekristenan, diajarin keselamatan. Keselamatan itu karena bahaya. Kenapa kamu, untung ya kamu selamat. Dari apa kamu selamat? Kecelakaan. Berarti kecelakaan itu bahaya. Kamu selamat ya? Selamat. Selamat dari apa? Banjir. Banjir itu apa? Bahaya. Untuk menunjukkan apa? Itulah kemarabahayaan Tuhan. Tapi kalau di dalam Islam mengajar dengan maghfirah. Bentar, aku bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina wal hafidat. Nah, apa yang dijelaskan?
Sesungguhnya orang muslim lelaki dan mukmin perempuan dan semuanya lah ini bla 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 ini, dan untuk mereka ya, nggak nampak ya di situ ya, aku geser nggak bisa lah, ntar aku kasih nampak sini, geser, aduh sini kok. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Itu konsep yang sebenarnya. Maka dikatakan apa? Gini Bro Hanzo, ada namanya istibak, ada yang namanya istiqaq. Istibak itu apa? Gini Bang Hanzo, ada dikatakan ya, barang siapa yang azan 7 hari, di dalam azan 7 hari itu tidak pernah putus dan itu tawatir, dia mengazankan dan tidak pernah putus selama 7 hari, Allah ampunkan dosanya yang telah ada di depan dan dosanya yang telah terdahulu. Pertanyaannya, mending gak usah sholat, azan-azan aja kan gitu. Man. Udah. Bapak, minta kopi dulu. Man. Tadi man. Dah. Itu istibak namanya. Arti istibak agar kamu dengan ganjaran yang seperti ini, agar kamu mau mengejar hal tersebut. Udah. Yang kedua, istiqaq. Agar kamu tahu Tuhan itu bisa berbuat apapun. Tuhan itu Sang Maha Kuasa. Jadi diajarkan, ini konsepnya, ini cara nakutinnya, ini kutakutin seperti ini. Tapi ingat, ampunan ada untukmu. Tinggal saat kamu salah, kamu tahu ganjarannya, kamu datang, ya Allah maafkan aku, kelar. Bukan tebus. Gitu. Bentar Bang Hanzo, aku dari tadi sesak pipis. Bisa nggak Bang Hanzo yang pipisin aku sekarang? Bisa nggak? Aku lagi males berdiri. Ada-ada aja. Kan ada-ada aja. Tiba pipis aja nggak bisa diwariskan. Tiba dosa aja bisa diwariskan. Nggak adil. Pipis aku nggak bisa diwarisi. Tapi kalau dosa bisa diwarisi, kan lucu. Lucu nggak teman-teman? Lucu nih. Itu dia ketika ya beda lah konteksnya. Makanya yang dikatakan essence tidak bisa diwarisi kecuali eksistensi. Kalau eksistensi kayak gini Bang Hanzo, ini warisan buatmu, ambil ini eksistensi. Tapi essence tidak bisa diwarisi. Misalnya apa itu essence? Sak pipi, sak boker, makan, lapar, harus kamu tanggung sendiri. Harus kamu yang bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Kamu lapar, ya udah kamu makan. Oh kamu sak kencing, tinggal kencing. Oh kamu sak boker, ya kamu tinggal boker. Oh kamu berdosa, ya minta maaf. Kamu bersalah ke orang, ya kamu bertanggungjawabkan dan minta maaf ke orang tersebut. Kayak tadi aku bilang, aku sak kencingin tolong. Enggak bisa, lah dosa bisa ditanggung. Masa kencingku nggak bisa ditanggung sama kamu? Kan lucu. Di dalam hadis riwayat Muslim, aku lupa nomornya. Ambil dosa ditimplakan itu. Iya, dosa sebesar gunung itu diambil, ditimpakan ke Yahudi dan Nasrani. Kau mau ngelak itu Daman? Bukan ngelak, tinggal aku jelasin Hanzo. Islam itu tidak ada yang nggak menjawab. Yang penting berilmu aja. Memang belit Daman. Yang penting berilmu aja kalau di Islam. Di satu bilang A, nanti begitu dikasih dalil, oh belit lagi B, nanti dikasih dalil C, belit lagi gitu. Memang Daman nih cerdas berbelit. Udah Hanzo, biar aku jawab lah. Aman, kencing aja nggak bisa kewarisi ya. Oke, siap. Berarti kok ditipu kok. Nah dengar, ini penjelasan aku. Orang ditiplakan dosa ya, dikasih dosa misalnya gini. Saat nanti ya, orang muslim setelah terbebas, dosanya dikasih kepada orang kafir. Tujuannya buat apa? Kira-kira menurut nalar, tujuan dikasih dosa apa? Impactnya itu apa? Baca. Ya pada hari akhir, Allah Ta'ala menimpakan dosa kepada orang Yahudi dan Nasrani. Impactnya jadi apa? Dosamu Daman, dosamu diambil nih. Iya. Impactnya apa? Ya impactnya kamu harus berterima kasih pada orang Yahudi dan Nasrani. Karena dia yang menggantikan dosamu. Ayo. Sekarang gini ya, diberitahukan nanti di dalam neraka misalnya diampunkan dosa orang muslim, diambil dosanya dikasih kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani udah nanggung azab nih, dikasih dosa, apa yang terjadi kepada mereka? Cuma dosa, ya udah siksanya ya sama aja, gitu doang.
Nggak ada yang jadi beda. Menunjukkan arti di situ bukan itu. Ganjaran dari dosa orang muslim yang telah dimaafkan, seazab itu akan terjadi kepada mereka. Mereka menanggung azabnya sendiri. Azab orang muslim yang udah selesai daripada pembersihan juga ditanggung oleh mereka. Kalau dikasih dosa, nggak guna. Dikasih, ini udah selesai teman. Oke, dosa kasih ke Hanzo. Hanzo biasa aja. Hanzo, aku titipin dosa aku ya. Oke, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Ya Tuhan nggak capek kali ngomong mana orang. Akan tetapi apa? Siksaan, azab menunjukkan apa? Allah telah mengatakan dalam Al-Quran akan ada azab kepada orang kafir yang tidak mengimani Allah dengan azab yang sangat pedih. Termasuk pedihnya apa? Itu taksis daripada ayat tersebut, di mana mereka menanggung azabnya sendiri. Dosa orang muslim yang telah dimaafkan, mereka menanggung dosa dan azab daripada orang muslim tersebut. Azabnya yang kalian tanggung. Kalau dosa doang yang dikasih, apa impactnya? Kayak ibaratnya gini, Bang Hanzo, aku adalah 50, Anda adalah 100. Aku kasih Anda 50, Anda menjadi 150. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Sama seperti dosa. Kecuali di bumi nih, dosanya Daman dikasih ke Bang Hanzo. Itu gua nolak langsung. Ya Allah, bagus sedikit kau ngomong. Ya, aku kau kasih kewarasan, tapi kau ngomong asal-asal. Ya, di mana gua sak boker gak bisa gua warisin ke orang, di mana aku sak pipis gak bisa gua warisin ke orang, di mana aku lapar aku tidak bisa wariskan ke orang. Kalau aku lapar aku bertanggung jawab untuk makan, kalau aku boker aku yang bertanggung jawab untuk boker, kalau aku sak pipis yang bertanggung jawab aku untuk pipis. Tapi bagaimana kemudian dosaku dalam bumi bisa kasih orang? Nggak mungkin. Essence tidak bisa diwariskan, eksistensi yang cuma bisa diwariskan, essence tidak akan pernah bisa diwariskan. Tapi kalau di dalam neraka dikasih dosa doang, apa yang terjadi? Tidak ada terjadi apa-apa. Untuk menunjukkan apa? Bahwa hadis tersebut menceritakan tentang azab yang tadi udah ada kamu punya sendiri Hanzo karena tidak beriman kepada Allah. Gua diampuni nih. Azab gua kemana nih? Nih kasih ke Hanzo. Dulu azabnya gini doang. Daman punya azab apa? Ditombak dari belakang. Kasih ke Hanzo. Ada azab apa? Kuku kakinya dicopot, kasih ke Hanzo. Ada azab apa lagi? Bulu hidungnya dicabut, kasih ke Hanzo. Ada azab apa lagi? Giginya dirontokin semua, kasih ke Hanzo. Itu. Makanya lu salah pilih lawan. Itu tafsir siapa? Tafsir siapa yang kamu ngomong ini? Ya udah, lu jawab. Dikasih Tafsir dosa buat apa? pribadi. Ya udah, gua ikut nalar lu. Dikasih dosa buat apa? Iya, supaya kamu selamat, dosamu dilimpahkan ke orang Ya lain. udah, impact dikasih dosa buat apa? Impact dikasih dosa buat apa? Ya untuk menyelamatkan Daman kan. Ayo. Itu caranya Ya, begitu. impact Atau kepada habis lu itu apa? habis itu Hanzo benar. ya. Itu Hanzo ya itu udah. doi. Ya udah. Ini Hanzo nih, lagi ini. Dah. Berapa dosanya? 150 lah kita bilang. Udah. Tiba-tiba dikasih dosa dari Daman yang dosa Daman 75. 150 tambah 75. Apa impactnya? Nggak ada apa-apa. Cuma tambah bilangan, cuma tambah cuma tambah hitungan. Itu doang. Itu doang. Artinya kamu juga Itu nggak artinya boleh apa yang lu ini. pikir salah. Ngapain dikeluarin hadis Kok yang nggak salah? berguna kayak gitu? Maka hadis tersebut menceritakan tentang dosa yang tadi telah diazab, ya. Azab yang terjadi yang ada pada Daman dikasih ke lu lagi. Rontoin gigi Daman, udah selesai. Rontoin gigi Hanzo. Pijak kaki Daman, udah selesai. Pijak kaki Hanzo. Rontokin rambut Daman, udah selesai. Rontokin rambut Hanzo. Untuk menunjukkan apa? Sepedis itu orang yang dikasih akal tidak mau menggunakan akal untuk kemudian menuhankan Tuhan yang Maha Benar. Itu selesai. Apalagi lo? Tuhan yang Maha Benar. Oke. Capek gue kasih tahu ke Hanzo. Capek. Ngopi-ngopi lah. Aduh, aku sakit perut nih. Gimana caranya? Bokerin aku tolong Hanzo. Nah kan ketawa. Kalau dosa waris aja nggak ketawa. Nggak seru Hanzo nih. Tiba-tiba aku mewarisi sesak boker aku nggak mau dia. Nggak bisa dia. Tapi mewarisi dosa diterima kan lucu. Stop. Ya, beda lah. Dosa itu tidak terlihat, Daman. Iya, kencing siapa yang bilang lihat? Yang kau lihat itu air. Ada. Kencing itu, desakan Iya. kencing itu kamu nggak bisa lihat. Itu essence namanya. Ada tamu aku. Lanjut, Bun. Aku nyimak dulu. Tamu nih, ada tamu nih. Oke. Belum ngantuk bang.
Nggak, aku lagi enak debat nih. Hari ini aku udah 2000 tahun aku nggak debat. Sekali debat aku mode overpower hari ini. Gak adil Bang Anjo, asik. Ya teman-teman, kita udah melihat ya teman-teman ya. Kita udah lihat daripada sekian lama perdebatan saya dengan Hanzo, kita bisa melihat bagaimana Hanzo ini bukan apa ya, bukan termasuk Kristen bebal ya, tapi banyak juga mengetahui tentang Islam. Dimana Hanzo ini udah beberapa kita tunjukkan ya hal-hal yang kemudian bahkan kalau dia menggunakan akalnya dia bisa berpikir sama seperti apa yang kita pikir ya. Lalu dia menggempar-gemporkan, karena saya udah lama banget nih debat sama Hanzo nih. Dia menggempar-gemporkan itu model belum ada hidayah dan belum ada hidayah. Itu doang. Untuk menunjukkan apa? Hidayah itu bukan tentang lu tuh di lotre sama Tuhan gitu. Jadi itu yang harus kita tahu ya. Walaupun misalnya ada yang lagi nonton nih Kristen misalnya, hidayah itu bukan tentang di lotre sama Tuhan, tapi tentang bahwa lu tahu bahwa apa yang lu yakinin tidak benar. Ketika apa yang dipahami oleh orang lain, bahkan otak lu bisa berpikir dan itu kebenaran, beranilah untuk menggenggam kebenaran, karena itulah kebenaran. Kebenaran sejati itu ketika kamu berpikir layaknya seperti apa yang orang pikir, dan itu tidak ada bantahan dalam akalmu sendiri. Jangan kamu berpikir demikian tapi orang lain tidak bisa berpikir sama seperti kamu. Seperti dalam perdebatan saya dengan Hanzo, ketika dia bertanya terhadap tentang Islam, dengan mudahnya Bang Daman jawab, dan itu ada di kepala dia. Kalau dia mau berpikir, dia tahu hal tersebut. Tapi ketika dibalikkan, dia bertanya kepada Bang Daman, Bang Daman bertanya kepada dia, muter-muter, gasing-gasing sasal tuh, untuk menunjukkan apa? Kenapa adanya keambiguan? Kenapa adanya kesalahan di dalam menjabarkan kekristenan? Karena memang ajaran yang datang daripada manusia, maka penjabarannya keterbatasan di atas terbatasnya manusia. Makanya mudah banget untuk dikritisi, makanya mudah banget untuk dikatakan kesalahan dan kesesatan. Namun ajaran yang datang daripada Allah itu sangat kemudian mustahil untuk diselewengkan oleh manusia, diselewengkan oleh akal manusia. Karena Tuhan yang menciptakan akal, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan sudah paling tahu jawaban true answer ya untuk segala manusianya, yang membuat manusia tidak akan bisa membantah Tuhan. Itu dia. Oke, mari kita lanjutkan perdebatannya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa cek 1 2. Apalagi lu mau buka, apalagi lu telepon siapa, lu telepon CP, lu telepon siapa? Telepon siapa? Oi, bagi hadis lagi, oi. Bagi hadis lagi gitu. Habis gitu. Enggak lah, Man. Apalagi gue udah capek, gak usah kau tanya. Enggak. Aku mau tanya aja udah males nih. Aku nanya aja lah. Konsep keselamatan aja lah, gimana sih di Islam sebenarnya ya? Gitu gimana? Tinggal minta ampun. Masa minta ampun doang. Ampun aja. Jadi nggak usah ngelakuin apapun, bisa. Ya kan ada sama kalau Allah perintahkan ya taat. Kalau Kan saya panjang kan? Ya udah, kalau dosa minta ampun, kelar. Ya udah, nanti gini Daman. Misal di kehidupan setelah kematian ini ternyata Daman bener nih. Wih, oh ini nungkar nangkir itu ya. Ya udah dah, ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Sudah clear kan? Aku udah bisa jawab. Gimana? Masalahnya amalmu yang akan menjawab, Anjo. Dia tanya ke arah-arah yang abstrak. Misalnya, gini Anjo. Kita coba kalau berpikir kristis, kita nggak usah cerita sesuatu yang sifatnya abstrak. Tahu nggak abstrak? Nggak ada yang tahu kejadian itu. Nggak ada yang tahu gimana surga dan neraka. Itu gaib. Sama juga kayak gua tanya, Yesus berada sebelah kanan Bapa. Itu dia di mana? Sebelah kanan, pisah, apa dempet? Coba jawab. Itu mutasyabihat itu. Mutasyabihat gimana? Coba. Kristen sekarang udah ngerti mutasyabihat. Ngeri. Kristen sekarang ngeri. Udah ngerti mutasyabihat, coy. Ngeri ya. Baru kali ini aku dapat itu. Ya gitulah Daman. Jadi. Iya, gimana jelasin dulu. Kalau aku tanya yang abstrak itu, Yesus itu ada di mana? Sebelah kanan tuh. Iya, kalimat-kalimat yang
tidak bisa ditafsir sembarangan Yaudah, dan hanya orang-orang tertentu. Yaudah. Nggak bisa. Yaudah. Sebelah kanan itu kan ibarat kekuasaan sebenarnya. Oh, menjadi tangan Bukan literal dia duduk gitu. Oke, menjadi tangan kanan Bapak. Iya. Yesus sekarang balik ke langit. Bukan duduk dempet. Yaudah, lu jelasin sekarang. Yesus naik ke langit, sekarang dia balik ke dalam tubuh Bapak atau di luar tubuh Bapak? Kalau itu jawabannya wallahu a'lam bishawab. Karena sebenarnya lu takut. Gua mau nanya, kalau Yesus balik ke tubuh Bapak, dia dipanggil apa? Yesus apa dipanggil Bapak? Itu nggak ada yang bisa menjelaskan. Siapapun Kristen kalau ditanya begitu nggak tahu. Nggak ada ayatnya. Ya udah nggak ada ya, dia balik ke sana ke surga tuh. Udah, yang tadi kan pecah jadi 3 tutup, ada Bapa di langit ya yang berbentuk roh mengorbankan anaknya yang satu nih. Sing ke langit. Ini kemana deh? Ini ke langit kemana nih? Pernah nggak nanya ke Pak Pendeta? Ini pas dia ke langit nih kemana nih? Balik ke Bapa atau kemana nih dia nih? Kalau yang tertulis di dalil ya, itu dia menyiapkan tempat bagi kita. Oh, menyiapkan tempat. Berarti Bapak sendiri Yesus siapin tempat. Berarti ada berapa itu? Enggak. Apanya berapa? Ini Yesus naik nih, swing, naik ke atas. Udah, Yesus di mana? Bapak urusan sendiri, Yesus urusan sendiri gitu. Bapak itu tak bisa dihampiri, terang yang tak terhampiri. Jadi tidak bisa digambarkan sosok gitu, nggak bisa. Ya udah, berarti Yesusnya kemana? Ke surga. Ya udah, Bapak ada di mana? Bapak itu memenuhi segalanya. Surga itulah Bapak itu, ngerti nggak? Oh, surga itu Bapak itu. Surga itu Bapak itu. Iya, surga itu kan sebenarnya arti surga itu kembalinya roh kita kepada Sang Pencipta. Nah, arti neraka itu terpisahnya roh kita untuk selama-lamanya dengan Sang Pencipta itu. Ya udah. Makanya itu disebut neraka. Dia balik ke sana, dia jadi Bapak lagi atau dia pisah dari Bapak? Itu nggak ada dalilnya. Tapi kalau mau dipaksa menjawab, itu ya dia menjadi kembali kepada Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Oh ya udah, itu ada dalilnya. Bohong lu. Ada dalil, lu bilang ada dalil. Dia kembali kepada Bapa. Berarti dia saat itu disebut Yesus apa disebut Bapa? Disebut Yesus. Oh, karena Bapak nggak ada lagi. Nama Bapa itu kan di dalil berkata namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, sebenarnya arti nama, ada ambulan bentar. Ya, itu jemput lu tuh, hati-hati lu nggak pakai otak lo yang dijemput lo. Ambil Pak, dia pasien nggak sembuh-sembuh. Dari tahun berapa nggak sembuh-sembuh nih orang? Ya gitulah. Dari tahun berapa nggak sembuh nih? Tapi aku belajar, memang sulit sih. Selama ini tuh aku akui sulit, Daman. Sulit apa? Sulit. Nanti kan kita nggak jelas ya. Jawab dulu yang tadi, nggak usah lu lariin mana. Itu Bapak apa Yesus? Yesus dan Bapak satu, Daman. Hai. Yesus dan Bapak satu. Ketawa lah cuma nih. Bukan itu, aku mau tanya, dia disebut Bapak apa disebut Yesus? Ya kita terbatas ya, makanya dikatakan dalil begini, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus baik di surga dan di bumi. Jadi Bapak itu hanya sebutan gitu loh. Bapak hanya sebutan, berarti begitu udah masuk dia jadi Yesus, Bapak hilang. Bukan hilang. Oh, jadi di mana Bapak? Bapak itu ya memenuhi semua segalanya. Jadi di sini Yesus, pas sana Bapak Yesus, Bapak gitu. Apanya? Enggak lah, enggak gitu. Ayo kita balik lagi ke konsepmu lah, Daman. Jangan kau tolak logikamu, Hantu. Lu percaya dah Tuhan sama Hawa kalau di warasan ke otak lu. Kalau ada hal yang nggak bisa lu jawab, itu berarti nggak benar. Kenapa nggak bisa dijawab? Ya karena hal-hal yang jadi apa? Jadi Yesus jadi Bapak. Nah, itu kan
pertanyaanmu nggak ada di dalil gitu, makanya nggak terjawab. Sama ketika nanti saya tanya tentang 72 bidadari, nggak ada dalilnya, kau pun nggak akan bisa jawab itu. Ada dalilnya, 72 bidadari, siapa bilang ada? Mana? Ada dong, nggak usah kau ucapin ini. Iya, di mana? Hadis, ada dalam hadis 72 bidadari. Iya, di mana? Yang lu mau jadi masalah ini? Nggak ada. Kalau ada lu, aduh lu. 7 dah. Hanzo, percayalah Hanzo, aku 18 tahun. Aku 18 tahun meneliti itu semua. Kok nggak, aku nggak bisa jawab semua pertanyaan kau, Hanzo. Percayalah ada dalilnya. Nggak ada, Man. Ayo, aku mau belajar, Man. Kasihlah, aku nanti cari sendiri. Ini hadisnya nomor ini, coba. Hanzo, repotin banget lah, Hanzo. Tek. Enggak, Tupu, yang jadi masalah dari 72 bidadari itu apa? Hah? Ya, kalau ada dalilnya kita uji, itu wahyu dari siapa sebenarnya. Tek, tak, tek, Ada, tak. Ada. Abah Samilah dulu. Aku udah diskusi dengan muslim luar negeri, Daman. Iya. Dan dia bilang nggak ada. Dia yang bilang ya. Dalilnya nggak ada. Dia bilang, makanya aku berani ngomong gini ke kamu. Kalau ada pun sanadnya coba. Iya, seandainya aku di Aceh, Hanzo, aku bakal nampain ke kau kitabnya langsung. Masalahnya aku nggak di Aceh, jadi aku nampain yang versi web aja ya. Ini hadis daripada Ibnu Majah. Ya, nggak apa-apa. Dalam Sahih Bukhari juga Ibnu Majah. Kitab aku tinggal di Aceh. Sahih Bukhari berapa? Ini masalahnya nggak tulis nomornya, tapi ada itu dalam Sahih Bukhari. Nah, Itu ketikan kalau nggak ada nomornya. Itu masalah syuhada, Hanzo. Aku lebih Islam. Syuhada itu yang berjihad. Iya. Iya, paham lah, memang kau Islam. Ya itu masalahnya. Kecuali aku cuma naik berdebat. Aku debat dulu, aku di Rum Ica loh. Arti di Rum Ica aku cuma kesel di fitnah Al-Quran. Baru aku jadi apologet. Pertama aku nggak apologet. Aku cuma di fitnah Al-Quran aku menjawab. Kalau aku bilang ada. Kok nggak tahu aku masalah-masalah ini? Ya tunjuk dong. Ini edukasi kan buat 626. Iya, ini edukasinya. Masalah ia akan nikahkan dengan 7 bidadari dan ia diizinkan untuk memberikan nah itulah. Nah yang jadi masalah 72 ini apa? Iya, mana? Itu siapa yang mewahyukan? Kok wahyu ini hadis? Iya, hadis itu apa? Hadis itu ilham Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengajarkan murid. Iya. Ilham itu melalui Jibril, bukan? Ilham itu nggak ada urusan Jibril. Oke. Berarti ilham itu datangnya lewat mimpi. Nggak lewat mimpi, gini aja. Kalau andaikan lu yang nabinya ya, gua yang Tuhannya ya, gua mau kasih tahu lu dengan Tuhan, ingat Tuhan gini. Lu udah paham. Karena cuma lu yang berhak mengajarkan ajaran. Jadi karena itu sahih ya. Iyalah, karena ibaratnya cuma lu yang berhak mengajarkan ajaran. Jadi apa yang gua rahasiain dari lu tinggal kelar jabarin. Kalau enggak bisa gini. Al-Quran tidak menyematkan rukun sholat ada 13, tidak disematkan dalam Al-Quran, tapi semuanya ada di hadis. Sholat itu kamar itu nih, kamu sholat seperti aku sholat, kata Nabi. Sekarang gini, sholatnya Nabi, gerakan sholatnya Nabi, tahu dari mana Nabi? Contoh siapa Nabi? Hah? Mau contoh Nabi Isa udah tiada, nyontoh kepada Nabi Musa tiada, nyontoh ke siapa? Makanya Allah ilhamkan, gini sholatnya, kelar, Nabi tahu. Karena dia rasul, diberitahukan semuanya, gini sampaikan kepada ini, sampaikan ajaranku seperti ini sampaikan Islam seperti ini, gitu. Jadi itu ilmu ilham namanya. Terus gaib ya. Nah, apa lagi? Nggak, maksudnya gini, lu nggak nanya, katanya Al-Quran lengkap, biasanya nggak tanya itu. Tanyalah, biasanya Oten pada tanya gitu loh. Masa lu nggak nanya itu? Karena Tuhan lengkap, kenapa harus hadis, gitu. Enggak. Kan dikatakan aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, betul nggak? Yes, keren Hanzo. Interatif, dia tahu masalah apa itu bukan syiaten, apa? Khasyiaten. 2 perkara, ya ada benar. Nah, pertanyaannya gini, 2 perkara ini kan kita tahu hadis itu datangnya kapan, ya kan? Setelah meninggalnya Nabi kan. Nah, lu itu mengkhianati akal lu sendiri, tau nggak? Terus lu tahu nggak apa?
perkataan pengajaran Nabi yang kemudian dicatat oleh para sahabat, itulah hadis. Hanzo, kayak kalau lu ngomong hadis itu baru ada setelah Nabi Muhammad, sama kayak lu bilang omongan gua baru ada setelah gua mati, kan lucu. Iya, itu kan penulisan, periwayat kan. Memang ditulis setelah lu udah gua jelasin wafat. tapi nggak taubat. Kayak gua kayak nyesel jelasin. Ya udahlah buat yang 600 di bawah. Ya silakan. Dua perkara ini apa sebenarnya? Coba baca ayatnya deh biar enggak. Iya, tahu ayatnya. Masalah itratih itu. Udah tahu aku. Itratih, kitabullah, sunnatullah itu ada. Nah, buka. Nanti aku tanya kitabullah itu apa? Lu ngelunjak lo ya. Enggak ada. Bodo amat lu beriman mau enggak? Ya udah bodo amat. Nah, ini gini Hanzo. Esensi daripada Al-Qur'an. Nampak ya? Esensi daripada Al-Qur'an Hanzo. Tujuannya pertama azkirat, apa itu zikir. Esensi daripada hafidat ataupun hafalan. Terakhir apa? Ta'abud, ibadah. Esensinya apa? Sana, pujian. Esensinya apa? Doa. Itu esensi daripada Al-Quran. Makanya untuk Al-Quran dijadikan hafalan, dijadikan zikir, dijadikan sana, pujian dan semuanya, wajibnya Al-Quran ini untuk padat dan ringkas. Maka sifat daripada Al-Quran namanya ijmal Hanzo. Apa itu ijmal? Metode pokok. Penjelasan penjelasan lengkap secara pokok. Penjabaran adalah kepada Rasul yang paling berhak menjelaskan Al-Quran. Siapa? Rasulullah. Dalam omongannya, tindakannya, apapun, yaitu untuk penjelasan daripada keumuman maksud daripada Al-Quran. Metodenya apa yang disampaikan dalam hadis? Tafsil. Apa itu tafsil? Perincian daripada Al-Quran. Nggak masuk akal, kita masukin akal. Bagaimana masuk akalnya? Apa resep buat Indomie? Metode pokok daripada buat Indomie apa? Oke, panci, air, bawang, mie. Metode apa ini? Pokok. Tinggal sebutin apa-apa aja. Metode rinci gimana? Ambil panci, taruh di wajan, digini-giniin. Ambil panci, ketok kepala Hanzo misalnya. Ambil air, panasin, siram ke Hanzo misalnya. Bawang, potong-potong, kasih ke mata Hanzo misalnya. Mie, direbus, gini-gini. Itu namanya rinci. Apakah ini lengkap? Lengkap. Secara apa lengkapnya? Pokok, ringkas. Al-Quran menjelaskan itu. Andaikan kita balik, Al-Quran menjelaskan segalanya dan tidak dijelaskan dalam hadis, maka Al-Quran tidak segini Hanzo. Ada 7 tronton, ya 7 tronton isinya Al-Quran semua. Apa yang terjadi impact kalau saat ini dituliskan semua Al-Quran? Nggak ada yang mau hafal, nggak ada yang mau doa pakai Al-Quran, nggak ada yang mau berzikir pakai Al-Quran, nggak ada yang mau jadikan Al-Quran ibadah. Siapa yang mau hafal 7 tronton isinya Al-Quran semua? Itu menunjukkan apa? Itulah metode dijadikan tempat ibadah. Nih, ambil Al-Quran segini, sifatnya pokok, jadikan ibadah, jadikan sana, jadikan pujian-pujian. Perincian daripada penjabaran Al-Quran yang umum untuk menjadi khusus, ini kuturunkan Rasulullah, jelaskan itu Rasulullah. Kelar. Nggak ada yang nggak terjawab di Islam Hanzo, nggak ada yang muter-muter. Lu nggak usah nolak akal lu sendiri dah. Aduh, Hanzo, lu udah bikin repot, iman juga kagak. Pusing kan? Ya elah, berat kan? Pusing. Aduh, ya elah. Kena dia. Iya memang berat. Jadi memahami Al-Quran itu harus paham fikih, ya kan, balaghah, ya kan, mantik, bla bla bla, 15 ilmu. Nah orang-orang Islam yang saya temui itu nggak ngerti 15 ilmu. Ya, kita masa bahas itulah. Coba kau jujur, apa yang menutup pikiran kau? Kau makan apa sebenarnya sehingga pikiran kau tuh gelap banget gitu? Kok gelap? Justru aku itu mencari kebenaran ini. Sejelas Justru itu gua jelaskan, lu enggak paham. Banyak ribuan ya pertanyaan ini yang tidak terjawab gitu. Jangan dikira aku enggak baca Al-Fatihah sampai Anas. Aku udah baca sampai tengah itu. Nanti mau kuulang lagi itu. Apalagi itu? Banyak hal-hal itu yang apalagi memang berat memang. Lu yang berat, gua nggak berat jelasinnya. Nggak nemu benang, aku nggak nemu benang merahnya bro. Udah lu nyari benang-benang sutra suka lu dah, gua nggak peduli juga. Aduh, capek. Semudah itu. Capek ya. Semudah itu. Mudah. Tadi bilang sulit.
harus 15 ilmu. Tadi kau coret-coret itu, ini apalah, itu kan berat bagi orang awam, betul nggak? Apa semua orang pintar kayak Daman? Ayo, coba jawab dulu. Mau lagi capek. Ya rehat lah, ngopi dulu lah, break dulu ya. Aku mau ngerokok dari tadi nih, nggak bisa. Siapa? Ya rokok dulu lah. Coba main yang lain. Tunggu, aku cari debater selain lo. Aku udah capek guys. Oh ada Bang Alumni ini. Berapa jam udah? 5 jam gue live. Tapi itu ini karena aku udah nggak live berapa ribu tahun ya. Lama banget Bang. Iya lama kau nggak nampak Daman. Ya, itu keselnya aku kan beberapa kali aku live, aku mikir, OTD nggak mikir, di situ aku bikin kesel. Ngapain aku buang nafas buat orang nggak mikir gitu. Nah ini ketemu aku mikir kan, banyak kan pertanyaan. Kau nyampe nyerah-nyerah, ampun kan. Lo yang nggak mikir, ampun dia. Ini ujung-ujung debat gara-gara lu lagi nih. Trauma ya. Gue kayak sedih gitu, ya Allah, gue berikan manusia akal, tapi ada ya manusia yang kayak gini akalnya gitu. Itu gitu. Tenang aja, kita proses Daman. Proses itu, coba lu mati kafir aja. Sedih gue. Debat ujung-ujungnya gue pas dikunjungin neraka tuh kan studi banding, anjir ada hantu. Tolong Daman. Gak bisa aku tolong, kau udah debat sama aku kasih tahu yang benar. Masih aja lo kau ngeyel sama otak lo. Udahlah. Kalau kata Allah itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Keraguan tentang keimanan. Artinya apa? Dia akan terus meragukan Islam. Tapi karena keraguan itu Allah tambahkan keraguannya. Yaitu dengan apa? Ngeyel. Makanya dijabarkan apa arti keraguan marad itu? Ijhal. Arti ijhal apa? Bertahan dengan segala sesuatu yang mereka bahkan tidak bisa afirmasi sendiri gitu. Nah semuanya udah dibuatkan dalam Al-Quran Hanzo. Kok gak percaya? Capek loh. Ku kasih ayat yang paling mujizat mau nggak Hanzo? Hanzo? Mana sih Hanzo? Bentar. Nafas dulu lah, ngopi-ngopi dulu. Ya, gue pengen lupa nih. Ada satu debater yang sama Ustaz Alif. Kalian kok nggak follow YouTube aku teman-teman? Aduh, ini si Menyan juga nggak di follow. Nih aku nggak ada kitabnya aja Hanzo. Kalau ada apa yang lu tanya ada gue buka kitabnya langsung. Lu nggak nanya kenapa harus dengar para ulama gitu. Tanya lah kayak Oten lain, kenapa harus dengar para ulama? Kayak Edis tanya, lihatlah Ustaz Bafi, Al-Qurannya ditanya, bukanya pendapat ulama. Lu nggak nanya kayak gitu? Tanya ada yang bersama. Ya. Enggak lah, harus yang beda dong. Itu yang Menyan follow YouTube aku, itu teman-teman ya, Almatiki Reaction. Cepat ke YouTube aku dulu teman-teman, subscribe dulu. Oi. Oh iya, kita penyegaran dulu ya Hanzo ya. Santai dulu kita pagi ini ya Hanzo ya. Hanzo, mana dia? Hanzo, mana Bang Hanzo? Bang Hanzo. Ada. Bang Hanzo orang mana Bang? Aslinya Bang? Orang Jawa. Berarti oke udah tahu ya teman-teman, cari alamatnya kita geruduk. Ngeri. Enggak, makanya lu jangan kena doktrin si CP, Hanzo. Enggak lah, aku enggak di sana. Orang Islam Nggak ada tulisan. Orang Islam kalau seandainya jahat, Hanzo, ya udah nggak hidup lagi kalian. Tapi menunjukkan kenapa ada geruduk-geruduk tuh Hanzo, karena mereka menjelaskan sesuatu secara klaim yang mereka nggak lengkap keilmuan. Seandainya ya Kristen membahas Al-Quran dengan standar ilmu Al-Quran, dia bahas secara ini, secara nahunya gini, penulisannya gini, kalau kalimatnya seperti ini maka maknanya seperti ini ya, kalau seandainya ini maka ini surat apa namanya itu ketentuan ilmunya. Kalau seandainya memang Al-Quran salah ya gue ikut lu, gue akan nyari Tuhan lain. Gue masalahnya nggak akan pernah menolak yang namanya kesalahan dan kebenaran. Kalau salah itu tetap salah, kalau benar itu tetap benar. Itu Manzo.
Karena gue tahu gue diciptain akal bukan untuk menerima kesalahan, untuk menerima kebenaran. Jadi beranilah untuk menggenggam kebenaran. Jadi masalahnya belum ada Kristen yang sampai ke tingkatan itu, Bang Hanzo. Ada banyak tuh. Demian tuh katanya udah mualaf. Ya, Demian dia mualaf. Apa namanya? Islam juga belum ngerti, tapi aman ya teman-teman. Saya nanti akan buka room khusus ngajarin ketuhanan Islam buat si Demian dan orang-orang yang lain ya, yang mau apa? Orang-orang yang lain yang mualaf boleh kita kuatkan di imannya gitu. Kita jelaskan Tuhan dalam Islam gimana, biar semuanya pada tahu. Lu ikut lu, Hanzo? Oh, aku udah follow kamu dari dulu. Iya, masalah lu nanti gak lihat gua live, lu ambil WA gua dah, nanti DM aku. Jangan aku nih, ini makanya aku Nabi Pusat nih. Lu boleh tanya apapun. Makanya penjelasan gua nanti. Sepanjang diskusi Daman ini yang paling oke. Jadi kalau disandingkan di Kristen, Edis lah dia ini, tapi versi Islamnya gitu loh. Edis tuh orang gak mikir lu sanding sama gua. Dan viewernya banyak dia, 8.000 coy, ya kan. Tapi kalau Daman juga oke lah. Tapi cuman kamu nggak konsisten, itu aja. Coba kamu tiap hari itu pasti naik tuh viewernya. Banyak yang mualaf. Bisa jadi. Gini Bro Hanzo, apa ya? Lu Edis bilang ini apa tuh namanya, pintar. Dia polisemi aja nggak tahu. Padahal itu ajaran kelas 2 SMP. Lu aja pasti nggak tahu loh polisemi apa? Nggak tahu. Poli itu banyak. Artinya apa? Satu kata banyak makna. Satu kata banyak makna artinya apa? Misalnya bisa, kata bisa. Jika disematkan kata bisa tersebut pada ular jadinya racun. Ya, mustarok gitu kan. Nah, iya tuh pintar. Dah kata-kata bisa. Iya. Kata-kata bisa itu jika disematkan kepada manusia bisa ular. Artinya bisa. Oke. Kalau di ular bisa. Nah, jadi hanya orang bodoh yang berpikir ketika dikatakan manusia bisa menulis, berarti dia beracun, itu orang bodoh. Sama seperti si Edis mengatakan robnya Islam adalah Muhammad. Itu dia bilang robnya Islam adalah Muhammad. Betul. Rob itu kepada orang-orang Arab Kufah memanggil bapaknya dengan Rob. Bapaknya itu Rob. Arti Rabbun ada artinya pendidik. Arti Rabbun ada artinya pencipta. Arti Rabbun ada artinya pemilik. Mana contoh kata-katanya? Rabbul Mal. Apa Rabbul Mal? Pemilik harta. Tergantung di mana mau dipakai. Oh, kamu mau ngangkat tangan, ya Rabbu, ya berarti kepada sang penciptaku. Oh, kamu punya bapak, ya Rabbu, wahai pendidikku. Oh, kamu adalah orang yang punya harta, ya Rabbul Mal, wahai yang punya harta. Tergantung penduduknya. Sama seperti kata bisa. Bisa kalau seandainya ditaruh pada ular jadinya racun, ditaruh pada manusia artinya kemampuan. Itu aja dia nggak ngerti. Aku tanya apa, lu tahu nggak arti daripada polisemi? Itu aja nggak tahu. Lu bilang ke Edis, makanya jangan samain. Tahu lah. Jangan samain aku sama Edis, nggak mau aku. Dia nggak mikir. Belum lagi apa tujuan diturunkannya kalimat-kalimat mutasyabihat itu apa? Tujuannya apa? Ya, contohnya di surat Maryam ayat pertama. Gini Hanzo, kalau aku capek jelasin Islam ke kau kan, lu banyak tanya, tapi lu masuk neraka juga. Gimana gua buat tuh? Enggak, kayak gini, kalau lu Islam setidaknya, lu masih ada surga-surganya lah ya kan? Sampaikanlah barang satu ayat. Ya. Gua udah capek kayak gini, buang napas, ya kan? Tiba-tiba sampai gua, ya tiba-tiba gua udah sampai di pintu surga kan? Gua absen tuh Hanzo, mana dia? Anjir, kebakaran nih di sana. Kau buang napas aku Hanzo. Kok tahu gini, ku biarin ya, kok ya udahlah terbakar, nggak sedih aku nyampein kayak gitu. Jamaahmu banyak lu man. Ini 500 jamaahmu loh di bawah. Masanya lu buang energi gua anjir, gak guna. Aku di sini kan hanya untuk ini, umpan lambung aja. Kau yang mengeksekusi kan. Gitu Daman. Tahu aku buat kau bertahan di Kristen tuh, aku nggak tahu. Ayo, apa tuh? Maryam ayat pertama itu. Ntar aku gatal, aku mau ngerokok loh. Bentar lagi kita ngomong lagi tuh ya. Ya, close cam rokok lah.
tutup kamera, ngerokok. Nggak bisa di sini. Apa namanya tuh? Kalau ini live studio tuh nggak bisa tutup kamera aku. Aduh, gatal muka aku kenapa ya? Diazab nih Yesus. Edis mah tergoda koin. Debat sama Ustadz Wafi aja dia nggak buka data apapun. Ustadz Wafi mati sampai buka data apapun. Untuk menunjukkan apa? Itulah kata Allah fi qulubihim marad. Kebebalan mereka itu yaitu apa? Tugas mereka fitnah. Mereka nggak khawatir kepada hidup mereka sendiri kata Allah. Mereka nggak khawatir kalau mereka itu salah menuhankan. Mereka nggak khawatir kalau salah pilih Tuhan dalam hidup. Mereka nggak khawatir. Yang mereka tahu Tuhan gua paling benar. Tuhan yang lain gua hujan. Nah itu dia. Tanpa mencari kebenaran itu. Taulah gua, kepala gua. Yang di neraka juga kalian bukan gua. Jangan putus asa dong. Itu kalimat putus asa. Putus asa karena lu buang waktu gua, itu aja. Gitu ya. Nggak apa-apa lah. Banyak muslim-muslim di bawah tadinya dia mau murtad misalnya kan. Anjir, nggak jadi ya. Lu udah ini belum? Al-Fatir 37 tuh tiap hari gua titipin kepada lu Al-Fatir 37 tuh. Jangan nanti nangis-nangis minta hidup sekali lagi. Kata Allah, umurmu udah kupanjangin demi untuk kamu berpikir. Masalahnya kamu mau pikir apa enggak? Itu dia. Ya, ini kan bagian dari berpikir ya kan. Ya bagian daripada berpikir. Gua tanya tadi, Yesus balik ke Bapak disebut apa? Itu lain-lain lagi. Stres aku antuk. Memang berat diskusi agama ini. Bukan berat, aku bilang itu aku kencing. Kencing tolong, lu bilang nggak bisa. Lah kalau dosa diwarisi bisa, kan lucu. Iya, kalau kencing kan beda. Ya itu essence. Yang bilang eksistensi kencing itu siapa? Sebenarnya arti dosa itu kan pelanggaran, ya kan? Ya itu dosa essence, itu pelanggaran. sifatnya essence. Ya udah, lu tunjukin dosa gua di mana nih? Biar gua tunjukin ini dosa gitu. Mana? Ada. Yaitu essence. Yang tidak terlihat dikatakan ada. Contoh apa? Kebaikan, keburukan. Yang lu lihat apa? Gua nunjuk orang. Yang lu lihat apa? Tangan, pisau, sama orang keluar darah. Yang lu lihat itu. Tapi lu bisa essence kan? Itu keburukan. Lu bisa essence kan? Itu pembunuhan. Itu essence namanya. Sama yang kayak lu lihat apa? Laut lu katakan. Padahal lu lihat air. Tapi essence yang lu hadirkan karena asin maka lu namakan laut. Yang lu lihat apa? Banjir misalnya. Padahal essence itu banjir. Tapi eksistensinya apa? Air. Jadi essence itu tidak bisa diwariskan. Itu secara pemahaman logika. Apa essence-nya misalnya? Gua ngerasain pedas. Pedasnya gua mau di lu. Lu jawab, "Oh bisa, tinggal gua makan cabai." Ya itu pedas lu, bukan pedas gua. Essence tidak bisa diwariskan. Gua sak boker, itu essence. Karena yang lu lihat gua pegang perut. Bukan boker. Bukan sak boker. Jadi essence boker gua suruh bokerin. Nggak bisa, essence itu tidak bisa diwarisi. Jadi paling kurang gua harus bertanggung jawab terhadap essence gua. Essence gua merasain saboker. Tugas gua boker. Essence gua kesalahan. Tugas gua minta maaf. Essence gua apa? Lapar. Tugas gua makan. Essence gua apa? Berdosa. Tugas gua apa? Minta ampun. Sekarang gua tanya nih kepada Anjo. Nih satu gua repotin lu. Bang Anjo, Nah, ini terakhir ya, aku juga mau turun dulu, mau kerja. asik juga loh. Tolong nanti dijawab ya, itu yang titipan pertanyaan. Apa lagi? Apa tujuannya diturunkan? Itu tadi ayat-ayat mutasyabih. Panjang Ya. Kalau itu besok lah. Serius itu. Ya tahu. Itu besok lah. Besok. Oke lah. Dalilnya aku kasih. Aku izin turun dulu ya. Izin turun, aku belum nanya nih yang terakhir. Terakhir nih aku tanya. Nggak panjang, dikit aja. Aku tanya kepada Hanso. Kristen hidup di dunianya susah. Misalnya ada satu Kristen hidup di dunianya susah, ya. Terus dia hidup di di dunia hidupnya susah, ya kan? Terjebak kemacetan, uang nggak ada, hidup dalam kelaparan. Lebih baik dia itu mati kembali kepada kerajaan Bapa ataupun bertahan hidup. Karena apa? Kan udah ditebus, udah jaminan surga. Kenapa nggak mati dia? Ya, karena kan tiap orang ada tujuan dia dilahirkan. Ya udah,
Kalau dia udah putus asa, boleh nggak dia langsung kembali kepada kerajaan Bapak? Nggak boleh. Lah kok nggak boleh? Katanya udah ditebus. Berarti kalau dia langsung ngambil sikap nekat, bunuh diri, nah itu dia ditebus nggak? Nggak. Ya kok nggak tadi? Neraka. Dia gereja tiap Ya, minggu. kan Dia gereja tiap minggu. Dia berdoa kepada Bapak kami, bukan lagi pagi, siang, malam, Selasa, Rabu, kami semua dia berdoa kepada Bapak kami. Bukankah dia hamba yang taat? Benar. Dia meyakini penyaliban, meyakini dosa yang ditebus, meyakini Yesus Tuhan, meyakini. Tapi karena hidupnya yang nggak bisa dia jalin, dia mati dia. Nah itu kira-kira dia ditebus. Itu kan bagian ujian hidup, bro. Ya udah, dia nggak mau Justru lewat di dalam itu. kelemahan Dia itu dia merasakan yang dia tahu gua udah ditebus, dosa gua udah nggak ada lagi, yang gua tahu gua kembali ke kerajaan Bapak. Kira-kira kalau dia mati kembali nggak ke kerajaan Bapak? Iya, kalau dia tetap ini ya, setia sampai akhir ya. Ya udah, itu kan akhir. Bunuh ya jadi akhir. Ya intinya nggak boleh mengakhiri sebelum waktunya. Ya udah, dia nekat mengakhiri. Nggak boleh, berarti dia menyerah. Ke neraka, kan mengakhiri hidup. Penebusan. Dia Kristen, tiap hari gereja, tiap minggu gereja, Bapak kami tiap pagi, ya kan? Nggak pernah dia lupa siang malam Bapak kami. Terus apa itu misa dia ikut, Paskah dia ikut, semuanya dia ikut. Tapi dia putus asa, dia mati. Itu kemana dia, Anto? Ini ada dalilnya nih. Apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksa dan di dalam kesukaran. Karena di dalam kesusahan itu oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, ya udah, dia nggak mau dengar dalil apapun, bodoh amat. Yang penting yang gua tahu Yesus mati di tiang salib nebus dosa gua. Itu gimana? Dia mau mati aja, bodoh amat dalil apapun. Lu keluarin dalil, bodoh amat. Keluarin lagi dalil, bodoh amat. Yang penting gua udah ditebus. Ya nggak boleh. Bisa nggak? Iya, lu mau ngelarang orang gimana? Lu bilang, Daman, jangan bunuh diri. Gak boleh. Gue tetap bunuh diri, apa urusan? Masalahnya si mayat itu nanti kemana? Dia kemana? Ke surga apa ke neraka? Iya, dia nggak percaya dengan Tuhan Yesus berarti. Dia percaya dengan Tuhan Yesus. Orang dia misa kok, orang dia Paskah. Ya, mengakhiri hidup itu nggak boleh. Ya elah, tadi kan itulah yang capek ya Hanzo ya. Lu khianatin akal lu sendiri, Hanzo. Gua jawab lu dengan logika, lu jawab gua dengan versi kayak gini. Lu kira gua cowok apaan, Hanzo? Harus terima jawaban palsu lu kayak gini, Hanzo? Terimalah, akal lu tuh lagi dobrak sama lu, akal lu lagi berantem sama lu percayalah tuh. Lu jawabnya ngeng. Misalnya lu jawab, dia meyakini Yesus tiap hari dia pergi gereja, dia ikut misa, dia ikut semuanya. Ya, dia tambah misalnya amalan-amalan sunnah, tiap hari dia berdoa, misalnya ada amalan sunnah ya kan. Dia berdoa bisa-bisan kepada Tuhan. Tapi dia gua akhiri hidup aja lah biar kembali ke kerajaan Bapak. Jangan, ada dalil Hanzo apa? Harus berjuang. Bodoh amat, kan udah ditebus. Kalau dia mati kemana dia? Ya kan neraka lah, mau mengakhiri hidup, melanggar kodrat. Tuh kan? Tebus dosa terus ketemu sama Yesus. Pas dimasukin ke neraka, masuk kerajaan Bapak. Tidak, kamu ke neraka. Ya dia melakukan Jadi ini, bro, melakukan penghakiman. Dia menghakimi dirinya sendiri. Lu mati di dunia ngapain? Ya tebus dosa. Terus dosa gua gimana? Ya lu ke neraka karena bunuh diri. Terus lu di dunia mati. Kan dikatakan tebus dosa. Penghakiman itu haknya Tuhan. Intinya gitulah, Daman. Intinya nggak ada intinya, Hanzo. Yang nggak diterima akal itu bukan kebenaran. Setuju itu aja dulu lah. Itu Kristen bakal demo dia ke Tuhan. Apa dia demo kepada Tuhan? Lu ngapain ke bumi? Tebus dosa. Oke. Lu kenapa masukin gua ke neraka? Karena lu bunuh diri. Lu ngapain ke bumi? Tebus dosa. Lu ngapain masukin gua ke neraka? Karena bunuh diri. Lu ngapain turun ke bumi? Tebus dosa. Terus lu ngapain gua masukin ke neraka? Ya karena lu bunuh diri. Sekali lagi gua tanya ya Yesus ya, kenapa lu turun ke bumi? Ya tebus dosa. Terus kenapa lu masukin gua ke neraka? Ya karena bunuh diri. Lu ngapain turun ke bumi? Itu akal yang saling berantem, Hanzo. Kebenaran itu di akal lu. Kalau nggak Tuhan, nggak apa itu? Tuhan itu punya pengkarenaan. Tuhan itu punya rencana di balik lu dikasih akal. Lu dijadiin manusia, nggak dijadiin monyet. Kalau lu dijadiin monyet, akal lu dicabut dan lu nggak akan mikir apapun. Ini masalahnya. Jawaban lu yang tadi bingung, lu nggak tahu mau ngomong kayak manapun, itu menunjukkan apa? Tuhan lagi bilang lu punya akal, lu sadar diri. Jangan lu Tuhanin sesuatu yang bikin bingung. Jangan lu Tuhanin sesuatu yang lu nggak bisa jawab.
Apa lagi lo? Kan capek aku jelasin nanti dia versi nyambung lagi ya. Habis-habisan ke dia. Ya, Daman gak nyampe. Jadi cuma segini aja yang lu balas ke gua, hah? Lu kira gua cowok apaan, Zo? Lu giniin gua nggak bisa diginiin, Zo. Gua nggak bisa. Ya, nantilah. Nanti ku jelaskan panjang lebarnya nantilah. Panjang lebar apa lagi, Hanzo? Itu udah kena, udah strike tuh, Hanzo. Oke ya, Daman. Thank you ya. Oke, makasih semuanya. Lu langsung pergi ke CP, pergi ke Edis, lu pergi ke Kiamat. Enggak, aku mau kerja kok. Enggak, iya. Aku mau kerja. Aku mau naik ke tempat Daman, tanya-tanya lagi. Yaudah, naik kok. Nggak peduli aku. Ngapain? Aku independen kok. Nggak pernah di komal-komal manapun. Paling ke Komal Wanes, debat di sana. Kalau yang lain enggak lah. Biarlah TikTok ini seperti itu. Semoga aku diberikan panjang umur sampai bener-bener kau nemuin Allah Ta'ala ya. Kasihan juga aku lihat kau ya, terbakar nanti. Bener loh, Daman. Sama, aku pun doain Daman supaya menemukan jalan yang lurus ya. Menemukan petunjuk dan cahaya ya di dalam Injil ya. Oke lah, Daman, makasih yo. Sukses, Man. Itulah teman-teman ya. Itulah model-modelannya teman-teman ya. Gimana kita teman-teman ya? Aduh, atulah bilang alhamdulillah kita Islam ya. Otak kita tuh nggak ada yang saling melawan. Otak kita tuh saling berteman. Otak kita tuh nggak ada yang saling berantem. Kalau ini maka ini, kalau itu maka itu. Olah teman-teman. Mendem Bang Daman. Bukan mendem, aku udah capek, nggak sanggup jerit-jerit lagi. Kan aku menjerit-jerit dari tadi, aku udah jerit-jerit udah berapa 5 jam 39 menit aku jerit-jerit teman-teman. Capek aku. Nih, oke teman-teman, akhirnya kita berada di puncak acara, yaitu dimana di puncak kita mengambil kesimpulan. Dimana semua pada menyimak ya teman-teman ya. Bagaimana kita cara menjawab, apakah benar dalam Muslim itu menanggung dosa? Ya tidak tahu. Karena kalau di dalam neraka saya punya kesalahan 150, saya kasih ke orang, ya orang cuma nambah hitungan aja, nggak ada impact. Ya jadi biasa aja, berarti kan menunjukkan sesuatu yang ketidakbergunaan. Tapi yang harus kita tahu bahwa penanggungan dosa di situ bukan dosa yang ditanggung, tapi azabnya. Azabnya yang telah ada pada saya tadi, nanti azabnya dianggurin. Enggak, azabnya dikasih ke mereka. Karena apa? Begitu pedisnya mereka dalam neraka. Setelah menanggung azabnya sendiri, azabnya orang muslim yang telah merdeka daripada api neraka, itu minan nar, mereka akan menanggung hal tersebut. Bukan dosanya, siksanya. Nah, kalau siksa logik nggak? Logik. Apa misalnya? Tucuk kuping. Ya udah, tucuk kuping yang tadinya si Daman diganti ke mereka. Nah, kena kan? Nah, betul juga apa? Kan Allah udah bilang ya dalam Al-Quran, kepada orang yang kufur kepada Allah, Allah telah janjikan kepada mereka itu azab yang pedih. Itu arti azab yang pedih. Setelah mereka itu merasakan untuk dirinya sendiri, terus orang muslim yang udah selesai daripada neraka akan turut ya melihat mereka menanggung siksaannya orang muslim. Luar biasa, Masya Allah. Tapi teman-teman, terima kasih banyak ya yang telah